Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa in alima fi qiyami saniyatin tarka sajdatin minal ula, dan jika mengetahui ia seseorang, kapan dia ketahui? Fi qiyami thaniyatin, pada saat berdiri rakaat kedua. Qiyami thaniyatin, pada saat berdiri rakaat kedua. Apa yang dia ketahui? Tarka sajdatin, tertinggal satu sujud. Minal ula, dari rakaat pertama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Niscaya fa in kana, maka jika ada ia seseorang itu, jalasa, duduk ia seseorang, ba'da sajadatihi, setelah sujudnya seseorang. Sujud yang mana? Allati fa'alaha, sujud yang telah mengerjakan ia seseorang akannya sujud. Sujud yang mana itu? Sujud yang sudah mengerjakan ia seorang akannya sujud. Sujud yang mana? Kedua di sujud kedua di rakaat sujud kedua di rakaat belum connect dengan bahasanya. Wa in alima, jika mengetahui ia seseorang, kapan dia ketahui? Fi qiyami thaniyatin, saat berdiri rakaat kedua. Ruku aja belum, lagi rakaat kedua. Jangan sujud, ruku aja belum. Saat berdiri rakaat kedua. Apa yang dia ketahui? Tarka sajdatin, tertinggal satu sujud. Di mana tertinggalnya? Minal ula, dari rakaat pertama. Niscaya fa in kana, maka jika ada ia seseorang, jalasa, itu duduk ia seseorang. Kapan dia duduk? Ba'da sajadatihi allati fa'alaha, setelah sujudnya seseorang yang telah mengerjakan ia seorang akannya sujud. Sujud ke berapa? Sujud per rakaat pertama. Sujud pertama rakaat pertama. Yang tertinggal adalah sujud kedua di rakaat pertama. Ingatnya, berdiri rakaat kedua. Jadi setelah sujud pertama, rakaat pertama itu dia sempat duduk. Kayaknya dia sedang melakukan duduk istirahat. Berdiri dia rakaat kedua. Saat berdiri itu dia sadar dia tertinggal satu sujud dan dia duduk. Sajada min qiyamihi iktifaan bi julusih. Niscaya sujud ia seseorang, turun ke bawah langsung sujud. Dari berdirinya seseorang. Kenapa langsung sujud? Kan duduk antara sujud kan enggak ada. Iktifaan, karena sudah dicukupkan bijulusihi, dengan duduknya seseorang. Sawun nawabil istiraha amla,
baik berniat ia seseorang dengannya duduk tadi, akan duduk istirahat atau tidak. Wakila, menurut pendapat yang kedua, in jalasa biniyatil istirahat, jika duduk ia seseorang dengan niat istirahat, lam yakfihi, niscaya belum cukup ia duduk akannya seseorang. Kenapa belum cukup? Liqasdi sunnatan, karena bermaksudnya seorang akan sunnah, sementara duduk antara sujud adalah rukun dan duduk istirahat adalah sunnah. Ini kejadian pertama, nanti akan dipraktekkan oleh Safirullah. Wa illa, jika tidak, nah jika tidak apa? Wa illam yakun jalasa ba'da sajadatihi, jika tidak ada ia seseorang itu duduk ia seseorang setelah sujudnya seseorang, fal yajlis, maka hendaklah duduk ia orang tersebut mutmainan hakadan tumaknina, summa yasjud, kemudian hendaklah dia sujud. Wakila yasjudu faqat, menurut pendapat yang kedua, sujud ia seorang saja. Kenapa enggak duduk? Iktifaan bil qiyam anil julus, karena dianggap cukup berdiri sebagai pengganti duduk. Karena dianggap cukup berdiri sebagai pengganti duduk. Kenapa berdiri bisa menjadi pengganti duduk? Li'annal qasda bi al-fasal, karena sesungguhnya tujuan dengannya duduk antara dua sujud adalah fasal, pemisah antara dua sujud. Wa huwa hasilun bil qiyam, dan dianya fasal hasil dengan berdiri. Wa yasjudu fis suratain, dan sujud ia seorang pada dua kejadian tersebut karena lupa. Nah, kejadian kedua ini akan dicontohkan oleh Abu Bakar. Silakan Safi. Antum kejadian pertama. Ya, berdiri memang. Selengkap-lengkapnya. Buat satu rakaat dulu. Enggak ada niat kan? Ada niat tadi salatnya? Ah, kira ada niat lagi. Itu rakaat pertama. Ihsan tarik mejanya. Masya Allah. Apa yang lupa? Yang lupa yang mana? Sujud melupa. Tadi kan ada dua itu. Berarti kakak lupa. Ulang lagi. Ya ulang lagi deh. Anggap tuh yang tadi tuh di cut, hapus. Dia lupa sujud kedua rakaat pertama, ingatnya ketika berdiri rakaat kedua, dan dia sempat duduk. Nah, baru saat itu antum ingat. Apa yang antum ingat? Sujud mana? Yang kedua. Tadi ada duduk? Kalau ada duduk, apa yang harus dilakukan? Langsung sujud. Nah, kenapa langsung sujud? Karena duduk antara dua sujudnya sudah ada. Walaupun niatnya tadi duduk istirahat. Oke, selesai. Jazakumullah khair. Kejadian kedua, Abu Bakar. Dia tidak duduk
setelah sujud, waktu mau bangkit dia enggak duduk. Tadi dia duduk. Khair. Kemudian kalau mau turun untuk melakukan sujud, apa harus lakukan? Hah? Sujud dulu. Sujud. Itu pendapat dhaif. Harus duduk dulu. Duduk dulu. Tumakninah, kemudian sujud. Ya. Khair, begitu cara melakukan sujud tertinggal di rakaat pertama. Kalau ingat di berdiri rakaat kedua. Kenapa dia kasus safirullah nggak perlu duduk? Karena sudah ada duduk antara dua sujudnya, yaitu duduk sebelum berdiri. Kenapa Abu Bakar mesti duduk? Karena dia belum ada duduk antara dua sujudnya. Kita ambil yang kuat. Kalau ikut pendapat yang dhaif, kasus safirullah, itu dia harus duduk lagi kalau niatnya istirahat. Kenapa? Karena duduk antara dua sujud adalah rukun, sementara dia tadi niat sunat, tidak akan pernah tertunai wajib dengan sunat. Itu pendapat dhaifnya. Pendapat dhaif itu Abu Bakar, dia langsung sujud. Nggak perlu duduk-duduk. Kenapa? Karena tujuan duduk antara dua sujud adalah pemisah sujud pertama dan kedua. Yang tadi sudah terpisahkan dengan berdiri. Anggaplah berdiri itu pengganti duduk antara dua sujudnya. Pada dua orang tadi yang lupa sholat, dianjurkan melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Ini uraian hukum masih berkisar pada rukun yang ke-13, yaitu tartib. Tartib. Lanjut berikutnya. Wa in alima, dan jika mengetahui ia seseorang. Kapan dia ketahui? Bi akhiri rubaiyatin, pada akhir salat 4 rakaat. Pada akhir salat 4 rakaat. Di mana akhirnya safirullah? Tahiyat. Apa yang dia yakini? Tarka sajdatain, tertinggal 2 sujud. Au salasan, atau 3 sujud. Au salasin, maaf. Tarka sajdatain au salasin, tertinggal 2 sujud atau 3 sujud. Jahila maudi'aha, yang tidak tahu ia seseorang tempatnya sujud. Nggak tahu dia ini rakaat keberapa yang dia tinggalin sujudnya. Ai al-khamsa fil mas'alatain, ai al-khamsi fil mas'alatain, tidak tahu ya seorang tempatnya sujud yang 5. Tempatnya sujud yang 5 pada 2 masalah. Paham sujud yang 5? Emang Jemaah Jalaluddin ini main-main kayaknya. Yang 5 mana yang 5? 2 dan 3. Tarkah sajdatain, tertinggal 2 sujud atau 3 sujud. Kan 5 itu. Jadi kembali kepada yang 5. Wajahila maudi'aha, tidak tahu ya seseorang tempatnya 5 sujud fil mas'alatain, pada 2 masalah. Mana 2 masalah? Kan pakai huruf ataf tadi. Tarkah sajdatain au
Talatin, kan dua masalah. Wajaba rak'atani, wajib menambah 2 rakaat. Kenapa wajib menambah 2 rakaat? Akhzan bil aswa, karena mengambil dengan kejadian yang paling jelek, karena mengambil dengan kemungkinan yang paling parah. Apa kemungkinan yang paling parah? Wahwa, dan dianya kemungkinan yang paling parah, fil mas'alatil ula, pada masalah pertama. Mana masalah pertama? Tertinggal 2 sujud. Tarku sajdatin min rakatil ula, yaitu tertinggal 1 sujud dari rakaat pertama, dan sajdatin minas salisa, tertinggal 1 sujud dari rakaat ketiga. Ini kemungkinan yang paling parahnya. Tarka sajdatin min rakatil ula, tertinggal 1 sujud dari rakaat pertama, wa sajdatin minas salisa, dan 1 sujud rakaat ketiga. Payun jabaroni fayan jabironi, maka tertutupilah kedua-duanya. Maka tertutupilah kedua-duanya. Mana kedua-duanya? Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Dengan apa tertutupinya? Bisaniyati, dengan rakaat kedua menutupi rakaat pertama. Warabiati, rakaat keempat menutupi rakaat ketiga. Wayalhu bakihima, dan tersia-sialah sisa keduanya, rakaat kedua dan keempat. Itu kejadian yang paling parahnya. Wafil masatis saniyah, dan kejadian yang paling parah pada kejadian kedua, pada masalah kedua. Mana masalah kedua? Tertinggal 3 sujud. Madzukir, yang telah disebutkan tadi. Apa yang telah disebutkan? Tertinggal sujud di rakaat pertama, 1 sujud rakaat ketiga, dan tarku sajdatin min rakatil ukhra, tertinggal 1 sujud lagi dari rakaat yang terakhir. Min rakatin ukhra, dari rakaat terakhir. Titik. Nah, itu 2 sujud sama 3 sujud. Nanti 4 dan lagi. Udah. Ini walaupun nggak ada kejadian, cukup untuk dipahami aja. Saya rasa nggak ada lah orang sampai tahu itu. Cuman disiapkan hukumnya. Mungkin ada orang-orang stres sholat, jadi bingung semuanya. Dia sholat zuhur, di tasawuf akhir datang syaitan. Bukan syaitan yang datang. Dia yakin, bukan ragu ya, yakin. Dia yakin bahwasanya ada 2 sujudnya yang tinggal. Dia tanya pada dirinya sendiri, di rakaat keberapa? Kata dia, nggak tahu saya rakaat keberapa. Itu apanya, Bu? Nah, di rakaat keberapa katanya? Nggak tahu. Dia ngomong sendiri dalam hatinya, saya nggak tahu rakaat keberapa. Oke, kita katakan saja kejadian yang paling jelek itu adalah tinggal sujud rakaat pertama, tinggal sujud rakaat ketiga. Ketika tinggal sujud rakaat pertama, maka dia lakukan rakaat kedua. Ketika sampai ke rukun yang sama, maka rukun yang sama ini akan menutupi rukun yang tertinggal. Bersihlah 1 rakaat pertama, rusak 1 rakaat kedua. Berapa hasilnya? 1.
Kemudian tertinggal lagi sujud di rakaat ketiga. Ketika dia lakukan rakaat keempat, dia lakukan sujud rukun yang tertinggal, mislal matruk, itu bahasa tadi pagi, mislal matruk, maka sujudnya akan terpindah ke rakaat ketiga, rusaklah rakaat yang keempat. Berarti hasil 2 rakaat, maka solusinya adalah wajib rakaatan, genaplah 2 rakaat. Nah, kemungkinan ketiga, masalah ketiga, masalah kedua, dia tinggal 3 sujud. Nah, katakanlah dia tinggal sujud rakaat pertama dan ketiga dan rakaat terakhir. Nah, bingung nih rakaat terakhir nih. Maka wajib 2 rakaat. Wajib 2 rakaat. Kenapa hanya 2 rakaat saja? Harusnya kan wajib 2 rakaat tambah 1 sujud. Di sini wajib 2 rakaat saja. Mana rumus matematikanya itu? Tertinggal rukun pada sujud pertama, terpenuhi oleh sujud kedua, berhasil 1, rusak 1. Tertinggal rukun pada sujud ketiga, tertutupi oleh sujud keempat. Oke. Sujud keempat kan ada 1. Kemungkinan tertinggal sujud itu di sujud keempat kan? 3. Oke, pas itu. 1, 3, 4. Tinggal sujud di rakaat pertama, rakaat ketiga. Betul? Rakaat keempat. Rakaat pertama terpenuhi oleh sujud di rakaat kedua. Sisa rakaat kedua habis. Tertinggal sujud di rakaat ketiga, tertutupi oleh sujud rakaat keempat. Cukup rakaat keempat ini menutupi? Hah? Cukup enggak? Cukup? Padahal dia tinggal 1 sujud. Cukup? Cukup? Cukup. Yang tertinggal rakaat ketiga 1. Rakaat keempat ada berapa sujud? 1 juga kan? Dia ambil yang 1 untuk ini. Rusak ini. Oke, pas. Tambah 2 juga. Dah. Apa? Oke, lanjut. Nafal sudah? Au arba'in alima fi akhiri rubaiyatin tarka arba'in. Dan jika yakin ia seseorang pada akhir rakaat keempat tarka arba'in, tertinggal 4 sujud, jahila maudi'aha, yang tidak mengetahui ia seseorang akan tempatnya 4 sujud, maka dia harus menambah pasajadatun summa rak'atani. Dia akan menambah sekali sujud, kemudian 2 rakaat. Jadi sebelum dia bangkit ke rakaat penambahan, dia sujud dulu sekali. Lihtimali, karena ada kemungkinan, annahu, sesungguhnya seseorang, taraka sajadatain fi rakaatil ula, dia telah meninggalkan 2 sujud dari rakaat pertama, wa sajdatan minas tsaniyah, dan 1 sujud rakaat kedua, wa sajdatan minar rabi'ah, dan 1 sujud rakaat keempat. Patagul ula, maka rusaklah yang pertama.
wa tukammalus tsaniyah bisalisa, dan digenapkan rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Nah, yang sulit ini fatur. Saya ulang. Atau yakin ia seseorang tertinggal arba'in, 4 sujud, jahila maudi'aha, yang tidak mengetahui ia seseorang tempatnya 4 sujud, maka kewajibannya adalah fasajdatun, sekali sujud, summa rak'atani, kemudian tambah 2 rakaat. Kenapa demikian penyelesaiannya? Lihtimali, karena ada kemungkinan annahu, sesungguhnya seseorang taroka sajdataini minar rakatil ula, dia telah meninggalkan 2 sujud rakaat pertama, dan sajdatan minas tsaniyah, 1 sujud rakaat ketiga, dan sajdatan minar rabi'ah, 1 sujud rakaat keempat. Fatalgul ula, maka sia-sialah rakaat pertama, wa tukammalus tsaniyatu bisalisa, dan disempurnakan rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Saya rasa nggak perlu praktek, aman, betul. Cuman ketika dia tasyahud akhir, dia yakin tertinggal 4 sujud, maka yang harus dilakukan adalah sujud dulu sekali, Allahu Akbar. Setelah sujud dia akan duduk. Duduk apa? Duduk apa? Duduk apa? Duduk tasyahud awal. Nah, setelah duduk tasyahud awal, dia akan tambah 2 rakaat. Kemudian dia baca tasyahud akhir. Selepas itu sujud sahwi dan salam. Khair. Cara memahami bagaimana sampai ke sana keputusan hukumnya, kata musannaf, kemungkinan dia tertinggal 2 sujud rakaat pertama. Sudah Safir? Tertinggal 2 sujud rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua tertinggal 1 sujud. Kemudian 1 sujud rakaat keempat. Maka sia-sialah rakaat pertama. Kenapa sia-sia? Kenapa sia-sia? Karena rakaat pertama akan ditutupi oleh rakaat kedua. Sementara rakaat kedua ketinggalan 1 sujud. Jadi penambal rakaat pertama itu rakaat kedua. Rakaat kedua itu sendiri nggak cukup, maka hilanglah rakaat pertama. Sudah. Nah, kemudian rakaat kedua tadi tinggal berapa? 1 sujud. Akan disempurnakan oleh rakaat ketiga. Masuklah sujud rakaat ketiga ke rakaat kedua, maka hilanglah rakaat ketiga. Tersia-sialah rakaat ketiga. Kemudian rakaat keempat, apanya yang kurang tadi? Sujud. Maka ditambahlah sekali sujud, genaplah rakaat yang keempat. Genaplah rakaat yang keempat. Nah, ketika itu hasil sholatnya hanya 2. Maka ditambah 2 lagi. Sudah? Paham Pak tuh? Kenapa perlu sujud lagi? Kenapa perlu sujud lagi? Kembali kepada yang kita baca pagi tadi. Kalau seseorang tertinggal 1 sujud di rakaat keempat di tasyahud akhir, apa yang lakukan Pak tuh? Sujud. Untuk apa gunanya? Untuk menggenapkan rakaat
keempat, maka dia sujud dulu. Karena rakaat pertamanya rusak. Kenapa rusak? Karena akan ditambah rakaat pertama, nggak ada 2 sujudnya. Bingung lah saya itu, dia ngapain dia tadi tuh? Bagaimana cara prakteknya itu paling susah. Rakaat pertamanya nggak ada sujudnya. Mungkin sujudnya ada, mungkin nggak tumatnina gitu. Atau tertutup dahi. Ada kemungkinan tertutup dahi. Tertutup dahinya di waktu sujud pertama tadi. Yang penting sujudnya itu nggak dihitung. Rusak begitu. Tapi nggak mungkin kan orang nggak sujud dalam sholat. Dua-duanya lagi. Satu mungkin bisa tinggal. Ini dua-duanya tinggal. Ini ada kemungkinan sujudnya nggak sah. Oke, apapun kejadiannya, yang penting rakaat pertama, kedua sujudnya nggak ada. Ada mungkin nggak dihitung. Maka digantikan oleh rakaat kedua, fatur. Layak rakaat kedua menggantikan? Tidak layak. Kenapa? Dia juga robek. Nah, jadi penambal yang robek kan nggak mungkin. Maka hilanglah rakaat pertama. Bertahan rakaat kedua dengan kekurangan 1 sujud. Maka rakaat kedua ini akan disempurnakan oleh rakaat ketiga. Diambil sujudnya saja sampai ke rakaat kedua. Habis rakaat ketiga. Tadi fatur sujudnya kemungkinan yang enggak ada tuh di rakaat keempat. Coba lihat sajadatin fir rabi'ah fi raqatil ukhra. Nah, hilang sujud di rakaat keempat. Nah, berarti dia sekarang berada di posisi duduk rakaat keempat. Maka tertibnya adalah dia akan sujud kembali. Dia kerjakanlah sekali sujud. Genaplah rakaat keempat. Setelah genap rakaat keempat, 1 lenyap, 2 terpenuhi rakaat ketiga, sisa rakaat ketiga habis, rakaat keempat dipenuhi dengan 1 sujud tambahan, hasil 2. Maka ditambah 2 rakaat setelahnya. Khair. Atau khamsin, dia yakin tertinggal 5 kali sujud, atau 6. Mana ceritanya orang? Au khamsin, atau 5 kali sujud, atau 6. Jahila maudi'aha, dia pun nggak tahu tempatnya di mana. Pasalasun, maka wajib menambah 3 rakaat. Artinya fayajibu salasu rakaatin, wajib menambah 3 rakaat. Lihtimali, karena ada kemungkinan annahu, sesungguhnya seseorang fil khamsi, pada 5 sujud. Paham pada 5 sujud? Pada kasus tertinggal 5 sujud. Apa kemungkinannya? Taroka sajadatain. Itu meninggalkan ia seseorang 2 kali sujud. Minal ula, dari rakaat pertama. Wasajadatain, 2 kali sujud rakaat kedua. Wasajadatan minas salisa, sekali sujud rakaat ketiga. Patukammalu, maka disempurnakan ia rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Sudah? Nah, tinggal sujud 2 kali rakaat pertama, tinggal sujud 2 kali rakaat kedua, tinggal sekali sujud rakaat ketiga. Kan ada 5 itu. Kemudian rakaat keempat genap. Rakaat pertama habis karena enggak bisa ditutupi oleh rakaat kedua. Rakaat kedua habis karena tidak bisa ditutupi rakaat ketiga. Rakaat ketiga tinggal 1 sujud ditutupi oleh rakaat ke, hasillah 1 rakaat ditambah 3. Nah, ada semakin mahir berarti. Au annahu fi sitti, dah bu?
annahu fi sitti, sesungguhnya seseorang pada kasus 6 yakin tertinggal 6 rakaat, itu taraka sajdatain min kullin min salasi rakaatin. Nah, meninggalkan ia seseorang 2 kali sujud, min kullin dari masing-masing dari 3 rakaat. Rakaat pertama enggak ada 2 sujudnya, rakaat kedua enggak ada 2 sujudnya, rakaat ketiga enggak ada 2 sujudnya, rakaat keempat itu yang cuma yang ada sujudnya. Ya, 1 rakaat berhasil. Maka tambah 3. Nah, ini mudah kemungkinannya. Dia sholat zuhur, rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, rakaat ketiga selesai, pas rakaat keempat dia rabah. Ternyata sorbannya di sini, nutup dahi semuanya. Sini sorbannya. Nah, maka di rakaat keempat dia sadar sorbannya nutup dahi, baru dibalikkan ke belakang. Maka hasillah 1 rakaat dan harus ditambah 3 rakaat. Aw sab'in, jahila maudi'aha, atau yakin ia seseorang tertinggal 7 sujud. Jahila maudi'aha, yang tidak tahu ia seseorang tempatnya 7. Pas sajdatun summa salasun, maka dia wajib menambah sekali sujud, kemudian 3 rakaat. Artinya salasu rakaatin, 3 rakaat. Kenapa? Li'annal hasilalahu rakaatun, karena sesungguhnya yang hasil baginya seseorang itu 1 rakaat kecuali 1 sujud. Dari solat yang 4 rakaat tadi, yang hasil bagi dia adalah 1 rakaat kurang 1 sujud. Nah, karena kurang 1 sujud, ditambahlah sekali sujud, genaplah 1 rakaat, kemudian ditambah 3. Wa fi samani sajdatin, dan dalam kasus lupa 8 sujud. Dalam kasus lupa 8 sujud, yalzamuhu, wajib akannya seseorang sajdatan, 2 kali sujud dan 3 rakaat. Wajib akannya seseorang 2 kali sujud tambah 3 rakaat. Titik. Khair. Kata Imam Jalaluddin, tadi antum tertawa-tertawa dengan kejadian yang saya ungkapkan. Kata kalian tidak masuk akal. Nih, biar saya jelasin biar masuk akal. Wa yutasawwaru bitarki tuma'ninatin, bisa digambarkan kejadian tersebut dengan tertinggal atau meninggalkan tuma'ninah, atau bisa digambarkan kejadian tersebut sujudin ala imamatin, sujud di atas sorbannya sendiri. Wa fiswaris sab'i, pada kejadian 7 hal di atas, pada kejadian 7 di atas, sujud ia seorang bagi sahwi. Mana 7 kejadian di atas? Hah? Pada 7 kejadian di atas, sujud ia seorang bagi sahwi. 1, tertinggal 4 sujud. 2, yakin tertinggal 5 sujud. 6 sujud. 7 sujud. 8 sujud. Hah? 2 sujud. 3 sujud. 4 sujud. 5 sujud. 6 sujud. 7 sujud. 8 sujud. Ha ni, suar sabak. Wa fi suwari sab'i, pada kejadian 7 di atas, sujud ia seorang bagi sahwi.
Titik. Sudah. Qultu, aku katakan. Dah habis tu kasus. Yusannu idamatu nadharihi al-musalli ila maudi'i sujudih. Disunahkan mengekalkan pandangannya orang solat ke tempat sujudnya. Disunahkan mengekalkan pandangannya orang solat ke tempat sujudnya. Jadi dijaga pandangan terus ketika berdiri, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, itu pandangan ke tempat sujud. Kenapa? Li'annaha aqrabu ilal khusyu'i, karena sesungguhnya menjaga pandangan ke tempat sujud itu lebih mendekatkan kepada khusyuk. Wakila yukrahu taghmidu ainaihi, dimakruhkan memejamkan kedua matanya seseorang. Kenapa makruh? Li fi'lil yahudi lahu, karena melakukan oleh bangsa Yahudi baginya memejamkan mata di dalam solat Yahudi. Wa indi, menurut saya, la yukrahu, tidak dimakruhkan ia memejamkan mata, in lam yakhaf dororan, jika tidak khawatir ia seseorang akan doror. Kenapa tidak makruh? Il lam yarid fihi nahyun, karena tidak warid padanya memejamkan mata oleh larangan. Kata Imam Nawawi, enggak ada hadis yang melarang memejamkan mata dalam salat, kecuali kalau dia khawatir doror. Di antaranya adalah salat di medan perang, itu tidak boleh memejamkan mata, khawatir doror. Begitu juga doror yang lain, kalau dia pejamkan mata, dia tertidur, maka atau dia lalai dan sebagainya. Wa yusanul khusu'u, disunahkan khusu'. Qala Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian disunahkan tadabburul qira'ah, merenungi bacaan. Ta'ammuluha, memikirkannya bacaan. Qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan akannya kitab kepadamu wahai Muhammad yang penuh diberkahi, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, supaya mereka merenungkan, supaya mereka mentadabburi ayatih, ayat-ayatnya Al-Quran. Kemudian juga disunahkan tadabburi dzikri wa dzikri, atau kepada qiraati. Ulang amalnya adalah tadabburi dzikri, mentadabburi zikir. Kiasan alal qiraah, karena kias kepada qiraah. Kemudian disunahkan lagi dukhulus salati binasyatin, memasuki salat dengan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berdiri dia ke saf, kayak orang baru jatuh sakit, kayak orang baru sembuh 3 bulan, baru sembuh dari sakit 3 bulan, letoi sekali. Itu makruh hukumnya. Jadi berdiri yang suatu semangat. Kenapa disunahkan mengerjakan solat dengan semangat? Lidzammi, karena ada celaan, ala didalik, atas lawan demikian. Qala ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri mengerjakan solat, nescaya mereka berdiri dalam keadaan malas. Karena itu adalah
ciri salat orang munafik dan itu dicaci oleh Allah, maka kita hilangkan sifat atau menunjukkan rasa malas dalam solat atau mau solat. Kemudian disunahkan kembali faraghu qalbin minas syawagil, mengosongkan hati dari kesibukan-kesibukan. Li'annaha tusawwisus salata, karena sesungguhnya kesibukan itu akan mengganggu solat. Nah, akan mengganggu solat. Kita rasakan ketika solat, ketika sibuk dengan korban. Oh, tuh kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa lupa rakaat. Nah, kenapa sedang solat kepikiran, oh, ada yang belum masak. Nah, tadi nggak enak, macam-macam. Apalagi di zaman kita yang melihara kambing. Nah, itu sebelum habis kambing disembelih, itu terganggu sholat. Kalau sempat pagi-pagi mati satu, siapa yang bayar? Korban orang mati satu sebelum disembelih. Nah, kira-kira itulah yang dirasakan. Solat seperti itulah yang dirasakan oleh orang yang hari-hari kepalanya isinya dunia. Memang rasa-rasa nggak sanggup berurusan dengan dunia. Pasti mengganggu solat. Kita kesibukan cuma beberapa hari, hanya untuk soal masak pun, itu sudah mengganggu solat. Apalagi kalau orang tiap hari itu pikir bisnis. Nah, sebentar lagi akan pertemuan, kalah tender atau menang tender. Saya rasa itu solat, caleg-caleg itu selama kampanye itu saya khawatir lah itu, bagaimana kualitas solat saat itu, karena hati itu sibuk. Nah, syagawil, penuh dengan kesibukan. Nah, kita apa yang disawil? Nggak ada. Allahu Akbar, nggak ada satu tun syagawil. Itu pun belum khusyuk. Nah, syagawilnya paling ntar belajar lagi. Belajar lagi. Itu paling. Nah, di mana salatnya yang penuh nasyad? Salat yang penuh dengan nasyad, salat Isya yang besoknya pergi jalan-jalan. Itu penuh dengan nasyad. Zikirnya kencang, Masya Allah. Salat Idul Adha, Idul Fitri, itu penuh dengan nasyad dan semangat. Nah, jadi yang diinginkan oleh syariat adalah semua ibadah salat itu dengan nasyad dan kosongkan hati dari syaghalil, karena itu mengganggu salat. Kemudian disunahkan ja'lu yadaihi, memposisikan dua tangannya seseorang tahta sadrihi, di bawah dadanya seseorang. Di bawah dada, yaitu di bawah ini tulang. Ada tulang lunak di sini. Nah, pertemuan dua tulang dada, di tengahnya itu ada tulang runcing. Itu kalau antum tekan sedikit lumayan sakit. Situ namanya dada. Taruh di situ. Nah, tulang apa itu? Ada, Bu? Jumpa? Ada? Nah, itu namanya sadar. Letakkan di sana akhizan bi yaminihi yasarahu, keadaan seorang memegang dengan tangan kanannya yasarahu, akan tangan kirinya. Nah, mukhayyiran, keadaan seseorang boleh milih baina basti asabil yamin, antara menghamparkan jari jemari tangan kanan fi ardil mifsal, pada bagian lebar persendian, wa baina nasriha, atau di antara menghamparkannya jari jemari
Pisau bisa'id, pada seluruh lengan. Dia boleh milih antara basti asabil yamin, nih, jari jemari tangan kanan. Tadi kan akhaza kan? Akhaza itu dengan jempol sama kelingking. Nah, ini jari asabi ini, yumna, boleh dihamparkan di sini. Apa namanya ini? Mifsal, ardil mifsal di sini. Boleh disa'id, dorong sikit di sini. Nah, batas ke sini nama sa'id, lengan. Boleh di sini jarinya. Ini nama nasru bastu, sama nasru bastu. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, ardil mifsal, lebar persendian. Ini kan mifsal, ini lebarnya. Di sini dihamparkan jari yang 3 ini, di sini boleh. Boleh juga di saubi sa'id sini. Nah, mukhayyaran baina basti asabi'il yamin fi ardil mifsal di sini, au baina nasriha fi saubi sa'id. Saubi artinya seluruh sa'id lengan. Meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Wa'il bin Hujr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua tangannya Nabi, hina dakhala fis shalah, ketika masuk ya Nabi dalam mengerjakan salat. Summa, kemudian wada'a yadahul yumna, meletakkan ya Nabi akan tangannya Nabi yang kanan, alal yusra, atas tangannya yang kiri. Menambah oleh Imam Ibnu Huzaimah, ala sadrihi, di atas dadanya Nabi. Apa maksud dada? Akhirihi, di ujungnya dada. Nah, kalau dada di sini letaknya, tapi di ujungnya dada. Ujung berarti paling bawah, yaitu sejajar dengan tulang. Payakunu akhira ilaihi, payakunu akhira ilaihi tahtahu, maka adalah akhir kepadanya dada, itu di bawahnya dada. Maka adalah akhir kepada dada, itulah di bawah dada. Meriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ala dhahri kaffihil yusra, diletakkan tangan kanannya Nabi atas telapak kanan, telapak tangannya Nabi yang kiri, atas punggung telapak tangannya Nabi yang kiri. Dan rusul, rusul itu adalah pergelangan tangan. Wasa'id, dan lengan. Nah, dan lengan. Wasinu fi rusri afsahu, menggunakan huruf sin pada rusri itu lebih fushah. Nah, daripada menggunakan riwayat yang lain pakai sin. Rusri itu lebih fasih. Apa itu rusri? Mifsal bainal kafi wasa'id, persendian antara telapak tangan dengan lengan. Ini rusri, pergelangan tangan bahasa kitanya. Titik. Cukup, insyaAllah. Nah, ada pertanyaan sampai situ?